Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. mantap sekali. Alika nih, Wey. waktu kecil Yep. biasanya suka nonton anime apa Kak? Wah, kalau saya dulu Doraemon. Doraemon nih. Ya standar dulu. Standar. Ya karena Hari minggu Minggu ya? pagi sering dicekokinnya anime kan kalau kita dulu anak 90-an. Berlanjutlah sampai akhirnya SD SMP ya jadinya suka nonton anime. Suka nonton anime ya. Dan normalnya karena anak SD juga suka sepak bola, Betul. tentunya kalau ada anime yang tentang sepak bola jadinya jadi suka banget. Ini yang ini ya, apa sih? Naga-naga itu ya? Bener, Dragon Dragon League. Itu udah khas anime yang ngahiwal nama sepak bola ya pasti jadi bagus ya. Nah, terus kan ada Kapten Tsubasa ya. waktu Betul, itu di yang TV paling 7. fenomenal mungkin ya. Berarti itu Alika nggak sholat maghrib ya? Karena jam 6 itu. Iya. Yang kalau misalnya tendang nunggu maghrib dulu baru kelar tuh tendangnya. Aduh. Nah, jadi kan di Kapten Tsubasa ini seperti yang kita tahu ya, ada karakter namanya Roberto Hongo. Betul. Yang konon katanya Roberto Hongo ini terinspirasi dari sepak bola di dunia nyata. Sosok asli di Ada dunia sosok nyata. aslinya gitu. Keren. Nah, pesona serial manga Kapten Tsubasa memang tidak bisa dielakkan lagi. Saking besar pengaruh serial anime yang ditayangkan pertama kali di stasiun televisi Jepang. Oh, pada 10 Oktober 83 ternyata ya. Betul, jauh Kapten dari Tsubasa umur ya. kita bahkan. Jauh dari umur kita. Kita kan kelahiran 2004. Wah, tadi aja kita jelasin nonton TV 7. Kenapa jadi kelahiran 2000? Nah, ternyata udah disiarin di TV Tokyo itu tahun 1983. Yep. Dan anime ini tuh benar-benar menginspirasi banyak pesepak bola di dunia nyata. Bukan cuma pesepak bola Jepang, tapi juga pesepak bola dunia. Betul. Mulai dari Fernando Torres, Andres Iniesta, Zinedine Zidane, Yep. Gennaro Gattuso, Alexis Sanchez, sampai Ryuji Utomo, Kak. Bilang kalau mereka ini terinspirasi dari anime Kapten Tsubasa. Keren. Dan di Kapten Tsubasa ini selain ceritanya yang menarik, ada satu sosok yang mungkin paling melekat nih Paling di melekat, ingatan iya. penonton. Dia bukan sepak bola yang ada kan, kalau pesepak bola aja orang-orang Jepang semua tuh. Orang Jepang semua. Tapi ada sosok sang pelatih Roberto Hongo. Dulu Nah, awal ketemu jadi langsung salto. wah iya benar, itu pamer sebenarnya buat anak kecil tuh tahu sih. Di dalam ceritanya nih di Kapten Tsubasa sosok Roberto Hongo ini adalah bekas pesepak bola asal Brazil yang harus rela pensiun karena kerusakan retina matanya. Iya, semoga yang rusak cuma retina mata. Semoga dia tidak merusak keluarganya Tsubasa. Itu urban legend tuh. Roberto ngapain di rumah Tsubasa? Karena frustrasi, Hongo pun kemudian mabuk-mabukan. Ini tipikal pesepak bola Brazil sih. Brazil. Sambil menonton anak-anak Jepang yang sedang bermain bola. Dari sanalah kisah Tsubasa Ozora untuk menggapai mimpinya pun dimulai. Betul. Hongo bahkan berperan besar dalam menjadikan mimpi Tsubasa sebagai bintang Jepang yang mendunia. Kalau nggak salah Hongo tuh akhirnya jadi pelatih timnas Jepang ya. Iya, pada akhirnya nanti pindah juga dia jadi ngelatih Brazil. Oh. Jadi tanding sama yang Tsubasa. Betul, iya. dia anak buahnya. Nah, ternyata Roberto Hongo ini adalah sosok yang ada di dunia nyata. Dunia nyata, ya. Pengarang cerita Kapten Tsubasa yaitu Yoichi Takashi Sensei. Wah, Sensei, kalau iya, ibu ada tuh sensei. harus nyebutnya Sensei. Terinspirasi dari pesepak bola Brazil era 1960-an, yaitu Eduardo Gonçalves de Andrade atau yang dikenal lebih banyak dikenal sebagai Tostao. Tostao-chan. Tostao Kun. Tapi itu juga tentunya dengan modifikasi, gaplok banget sama gitu. Asli. Hongo ini diceritanya legenda dari tim Sao Paulo, sementara si Tostao dari Cruzeiro. Jadi dibedain lah ya Iya. dari backgroundnya. Karir Tostao bermulai dari Akademi Cruzeiro, kemudian memulai karir profesional di América Mineiro pada usia 15 tahun. Debut karirnya yang gemilang selama semusim di sana membuat Cruzeiro meminangnya di musim berikutnya itu 63 dan 64. Nama Tostao sendiri berarti pecahan sen dalam bahasa Portugis. Unik. Kalau dalam bahasa Indonesia, Pecahan Sudah rupiah. Hah? Tostao. Tostaonya ya. Nah, kira- kisahnya bermula saat Tostao berumur 9 tahun. Dia sering main dengan pemain yang lebih tua Wow. gitu. Julukan tersebut pun diberikan sebagai pujian karena meskipun kecil, dia ini rajin mencetak gol. Gila. Nah, di usia yang beranjak 19 tahun, Tostao ini dipanggil masuk ke timnas Brazil. Pemain bertinggi tubuh 172 cm ini memang dikenal sebagai pencetak gol yang handal, meskipun bermain sebagai gelandang tengah posisi aslinya. Namanya waktu itu melejit karena berhasil membawa
Cruzeiro juara Liga Brazil pada musim 1966 dan mengalahkan kesebelasan Santos FC yang diperkuat bintang-bintang besar waktu itu seperti Pele, Pepe, Mauro, Zito, Mangavio, Gilmar serta Coutinho yang zaman dulu ya, yang lebih dulu masuk ke tim nasional. Nah, pada laga final Serie A Brazil, Cruzeiro mengalahkan Santos dengan agregat telak 9-4. Berhasil mengalahkan tim Betul. bertabur bintang ya kayak. Iya. Karena berhasil mempermalukan wajah raja sepak bola Brazil yaitu Pele. Perlahan julukan White King tersemat pada Tostão. Keren. Kalau Pele dijuluki oleh rakyat Brazil, ini mah kata rakyat Brazil ya, bukan Bukan kata kita saya. ya, ini kata ada. Jadi kata rakyat Brazil itu Pele ini dijuluki sebagai raja yang berkulit hitam atau Black King. Agak aneh ya julukannya. Pasti sih. Maka Tostão adalah raja berkulit putih. Gitu. Di awal karirnya, ia terkenal karena tendangan kaki kirinya yang akurat, kayak tespek. Wah, akurat banget ya. 90%. 90%. Nanti kalau udah dites negatif tiba-tiba hamil kan kaget. Aduh. Padahal Tostão ini tuh bukan pemain kidal, Kak. Jadi ceritanya ada insiden saat ia tidak sengaja menendang sebuah paku di kaki kanannya. Kalau nggak salah itu dia tuh lagi marah karena pengen beli aerok. Daripada dia tendang pintu, dia tendang ada pakunya. Nah, akhirnya kaki kanannya tuh sakit lah gitu ya. Saat dia masuk pelatnas timnas Brazil, pelatih pun memberikannya latihan 200 tendangan dengan kaki kiri setiap hari. Sejak saat itu Tostão pun adalah pemain yang komplit. Ini aja udah kayak cerita anime-anime. Ada aja ya. Nah, Piala Dunia 1966 merupakan debut resmi si Tostão bagi timnas Seleção. Inggris ya berarti. Wah, Dunia Inggris. Bukan, beda. Waktu itu langkah Brazil di Inggris harus terhenti di babak penyisihan grup. Ya. 4 tahun berselang di Piala Dunia 1970 Meksiko, barulah ia menunjukkan kualitas sebenarnya. Bermain sebagai tandem Pele di lini serang, Tostão ini berhasil menyumbangkan trofi Piala Dunia yang ketiga kalinya bagi Brazil. Jadi mungkin kita taunya ketutup Pele sebenarnya, nama-nama besar lain di timnas Brazil saat itu. Berarti dia tuh di depan tuh udah kayak paman catur, Kak. Kenapa tuh? Black King sama White King. Aduh, raja tiba-tiba. Raja. Ya, kalau udah gitu remis. Remis sih. Kalau udah raja ketemu raja kan berarti udah bisa ini dong. Udah bisa menang. Setahun sebelum Tostão tampil di Piala Dunia Meksiko, sebenarnya ia mengalami insiden yang membuat penglihatannya bermasalah, Kak. Wah, benar-benar Roberto Hongo nih. Roberto Hongo. Pas lagi main dia tiba-tiba melihat makhluk astral. Enggak, bukan matanya kebuka, mata batin dong. Nah, di laga Brazil melawan Millonarios, ini klub Kolombia, kayak semacam pertandingan persahabatan gitu lah. Mata kirinya tuh cedera parah, kan. Sebulan berselang, mata yang sama kembali tercederai. Saat itu, bek Corinthians di Tau menendang bola yang terkena mata kirinya Tostão. Karena cedera ini, karir sepak bolanya berada di ujung tanduk. Meskipun akhirnya ia bisa melewati operasi mata dengan sukses di sebuah rumah sakit di Austin di Texas. Harus ke Amerika ya. Ke Amerika. Nah, 2 tahun sejak memenangkan trofi Piala Dunia, akhirnya Tostão mencoba peruntungan nih dengan pindah ke Vasco da Gama. Tapi karirnya ternyata tidak bertahan lama. Di tahun itu ia kembali mengalami gangguan penglihatan. Dan kali ini lebih parah, ia katanya divonis terancam mengalami kebutaan permanen setelah mengalami peradangan pada retinanya. Nah, pada 27 Februari 1973, Tostão ini resmi mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola di usia 26 tahun. Masih muda ya. Betul. Iya, benar-benar. Jadi wajar sih kalau karena mungkin dia menerima dia di rumahnya. Nanti kalau misalnya terus melanjutkan karir, barusan saya baru nangkep lagi guys ya, bangke. Kalau mungkin dilanjutkan mungkin akan lebih parah lagi. Iya. Jadi dia akhirnya memutuskan pensiun. Berarti si Hongo di Tsubasa pun kemungkinan masih di umur segituan ya. Karena saya lupa sih cerita aslinya. Pada akhirnya dia ke Jepang pun sebenarnya mau operasi kan. Operasi mata. Tapi ya waktu itu dia karir sepak bolanya udah keburu hancur karena dia tadi keburu mabuk-mabukan itu. Tapi dari mana ya dia kenal sama bapaknya Tsubasa? Dan dari mana juga duit dia buat pergi ke Jepang dan tinggal di Jepang. Padahal kalau kita lihat kan kalau tinggal di Jepang mah udah gratis. Iya sih, tapi tampilan dia tuh kayak gelandangan tau. Kalau masih tahu ini siapa nih orang nih. Kenapa tiba-tiba kenal sama nakoda? Karena waktu itu kan ceritanya bapak ayahnya Tsubasa itu nakoda kapal di Jepang. Iya, mungkin dia ya ikut. Oh, tapi kok zaman TikTok ya, Kak? Itu bapaknya Tsubasa bikin TikTok. Nakoda kapal. Baru turun dari kapal. ABK. Lihat istriku bersama Roberto Hongo. Ketika pelaut diselingkuhi pasangannya. Real bapak-bapak energi.
Di usia 28 tahun, Tostão pun berhasil lulus tes Fakultas Ilmu Kedokteran di Federal University of Minas Gerais di Brazil. Dan pada 1981, Tostão pun resmi mendapatkan gelar Dr. Eduardo Gonçalves de Andrade dan membuka praktik di kota Minas Gerais. Tak ingin meninggalkan sepak bola, ia juga sempat menjadi komentator sepak bola di periode 94. Di 97 dia juga menulis memoir yang berjudul Memories, Opinions, and Reflections on Football. Tulisan-tulisannya tentang sepak bola juga pernah terbit di berbagai surat kabar Brazil. Tostão juga menjadi salah satu nama pemain terbaik di abad ke-20 yang dirilis FIFA dan urutan ke-5 di urutan pemain terbaik Brazil abad ke-20 yang dirilis IFFHS. Jadi wajar tuh jika seorang Yoichi Takahashi tadi menjadikan sosok Tostão dalam jelmaan karakter Roberto Hongo. Meskipun Yoichi belum pernah memberikan pernyataan bahwa siapa sebenarnya yang menginspirasinya membuat karakter tersebut, namun Tostão adalah satu-satunya legenda Brazil yang terpaksa berhenti bermain sepak bola karena kerusakan retina dan menolak menyerah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi ya ada paralel lah di antara kedua sosok itu ini. gitu. Mungkin kenapa juga nggak disamain tuh, takutnya si Tostão-nya minta royalti. Benar juga. Di depan ada tulisan kisah ini hanyalah fiksi belaka. Nama dan kesamaan tempat. Tidak ini. Iya benar-benar. Dan berarti kalau misalkan kayak gini, berarti anggapan kalau kiper Jerman itu terinspirasi dari Oliver Kahn itu bohong. Betul, bukan yang bohong, tidak Muller, tepat. Karena kan ini di si Tostão aja tahun 60-an ya. Betul. Itu dan Tsubasanya tahun 83. Karena ini kalau diingat lagi emang Tsubasa ini kan manganya udah sangat lama. Sangat lama. Pasti terinspirasi dari karakter-karakter sosok-sosok sepak bola yang zaman Jauh lama, sebelumnya. zaman itu 70 80 pasti. Keren banget ya, ternyata sosok Roberto Hongo itu ada sosok aslinya. Betul, yaitu judulnya si nyata. Tostão. Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.